Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirmala Sari Halawa. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Kimia Bilingual. Video ini adalah video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video ini saya akan memberikan ulasan terkait novel yang telah saya baca di aplikasi Ipusnas yang berjudul Evergreen, karya Priska Primasari yang diterbitkan di Grasindo pada tahun 2013. Novel ini berlatarkan di Tokyo, Jepang, atau lebih tepatnya pada sebuah kafe kecil bernama Evergreen. Novel ini berpusat pada seorang tokoh bernama Rachel Yumeko River atau lebih sering disebut sebagai Rashieru dari kata Rachel ataupun Ribasan dari kata River. Pada awal novel diceritakan bagaimana Rachel dipecat dari pekerjaannya sebagai editor di salah satu perusahaan penerbit besar di Tokyo, yaitu Isekai Publishing. Karena dia dipecat, dia mulai bercerita kepada teman-temannya, berbagi cerita, namun dia bersifat egois yang membuat teman-temannya ini tidak lagi bersimpati kepadanya karena sifat keegoisannya itu. Hal ini membuat Rachel kehilangan banyak hal, bahkan kehilangan teman-temannya, bahkan Rachel memiliki niat untuk bunuh diri. Namun pada suatu hari dia menemukan sebuah kafe kecil yang bernama Evergreen. Di sini dia bertemu dengan orang-orang yang hangat yang mau berbagi cerita kepadanya. Di kafe kecil inilah terdapat orang dengan berbagai ceritanya masing-masing. Adapun tokoh-tokoh lain yang ada pada novel ini adalah Yuya, pemilik kafe. Dia adalah orang yang nantinya akan memberikan semangat kepada Rachel untuk menghadapi hidupnya sendiri. Kemudian ada juga karyawan-karyawan toko seperti Gamma, Fumio, maupun Kari. Kemudian, karena Yuya, sang pemilik kafe, tertarik kepada Rachel dan merasa bersimpati kepada Rachel, ia pun mengajak Rachel untuk bekerja di kafenya tersebut. Sehingga Rachel pun menjadi bekerja di kafe Evergreen tersebut. Kafe ini mengadakan sebuah event gathering di mana setiap bulan para karyawan-karyawannya akan berkumpul dan membagikan isi hati mereka. Mereka akan bercerita tentang cerita-cerita mereka. Di sini pun Rachel membagikan ceritanya kepada orang-orang lain. Di kafe inilah Rachel mulai menyadari betapa egoisnya dirinya selama ini. Kafe ini membantu Rachel untuk memahami hubungannya dengan orang lain, memahami bagaimana caranya bersimpati kepada orang lain dan tidak egois hanya memikirkan dirinya sendiri. Rachel pun menyadari bahwa selama ini dia adalah orang yang egois. Dia selalu berharap bahwa teman-temannya mengerti kepada dirinya, namun dia tidak pernah mendengarkan cerita dari teman-temannya. Untuk kelebihan dari buku ini adalah ceritanya ringan tapi menyentuh, memiliki karakter kuat dan berkembang dengan baik, serta cocok untuk healing reading. Kekurangan dari novel ini adalah alurnya terasa lambat, tapi juga terasa terlalu cepat. Jadi seperti ada sesuatu yang masih terpotong-potong, cerita yang masih kurang, sehingga pembaca masih kurang paham terhadap ceritanya. Serta konfliknya yang tidak dramatis bagi orang seperti saya yang suka cerita yang intens. Serta karena novel ini latarnya di Jepang, banyak sekali kalimat-kalimat Jepang yang tidak diberikan artinya. Untungnya saya sudah pernah menonton anime, jadi saya mengerti beberapa kosakatanya. Namun ada baiknya jika kosakata-kosakata Jepang diberikan artinya. Memang dalam buku tersebut ada beberapa kosakata yang diberi artinya, namun untuk kata-kata yang lain beberapa tidak memiliki arti, yang membuat pembaca harus mencari tahu sendiri apa arti dari kalimat tersebut. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhan, Evergreen adalah novel yang hangat, sederhana, tapi penuh makna. Ini sangat cocok untuk kamu yang sedang lelah, kehilangan arah, ataupun hanya ingin diingatkan bahwa hidup tidak selalu harus sempurna. Sebagai penutup, saya pribadi yang paling saya sukai dari buku ini adalah suasana kafe yang terasa nyaman dan terasa hidup. Seolah-olah kita bisa ikut sembuh bersama Rachel. Jadi novel ini bisa saja menjadi penyembuh bagi kita yang sedang mengalami hal-hal serupa seperti Rachel. Jadi, bagaimana menurut kamu tentang novel Evergreen ini? Apakah
kamu tertarik dengan buku ini juga, atau mungkin kamu sudah pernah baca? Jangan lupa share pendapat kamu di kolom komentar ya. Cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.